warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatul Fauzia, mahasiswi keperawatan Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tentang pemeriksaan fisik pada ibu postpartum atau NIFAS. Silakan menyaksikan. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik postpartum, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, yakni persiapan alat, meliputi tensimeter, stetoskop, termometer, refleks hammer, sarung tangan bersih, serta bengkok. Selanjutnya, persiapan klien pada pemeriksaan fisik postpartum adalah cuci tangan, identifikasi klien, menjelaskan tujuan dan manfaat tindakan, memperkenalkan diri, serta menjaga privasi klien. Sebelum melakukan tindakan, maka perawat diharuskan untuk melakukan cuci tangan untuk mencegah terjadinya transmisi mikroorganisme. Selanjutnya, melakukan anamnesa kesehatan meliputi identitas klien, identitas penanggung jawab, keluhan utama, riwayat kesehatan saat ini, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kehamilan dan persalinan, serta riwayat penyakit keluarga. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada ibu postpartum, maka diidentifikasi terlebih dahulu periode dan perubahan klien selama postpartum. Terdapat 3 periode postpartum. Yang pertama, yakni immediate postpartum. Periode ini terjadi 2 jam pertama setelah bayi lahir. Observasi dilakukan setiap 30 menit. Periode yang kedua adalah early postpartum. Periode ini terjadi pada minggu pertama setelah postpartum. Periode yang ketiga adalah late postpartum. Periode ini terjadi pada minggu kedua sampai dengan minggu ke-6 postpartum. Perlu juga untuk dikaji perubahan psikologis pada ibu hamil. Terdapat 4 jenis perubahan psikologis. Yang pertama adalah taking in atau fase ketergantungan. Pada fase ini, ibu berfokus pada dirinya dan tergantung pada orang lain. Biasanya, ibu sering membicarakan pengalaman melahirkan. Fase ini berlangsung 1-2 hari. Yang kedua, fase taking hold atau fase ketergantungan ke mandiri. Pada fase ini, klien mulai berinisiatif dan mandiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan bayinya. Fase ini berlangsung dari hari ketiga sampai dengan minggu keempat sampai dengan 5. Fase yang ketiga adalah letting go atau fase kemandirian. Dalam fase ini, klien sudah merasakan diri dan bayinya saling terikat. Fase ini berlangsung pada minggu kelima sampai dengan minggu ke-6. Fase yang terakhir adalah fase honeymoon. Pada fase ini telah terjadi kontak yang lama antara ayah, ibu, dan bayi sebagai keluarga baru. Dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang meliputi tekanan darah, nadi, suhu, serta pernafasan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan fisik pada daerah kepala, wajah, serta leher. Pada daerah kepala diidentifikasi kondisi kulit kepala, kebersihan rambut serta kondisi rambut, ada tidaknya benjolan. Pada daerah mata, identifikasi adanya anemis pada konjungtiva, edema palpebra, penglihatan kabur dan ikterik. Adanya kloasma atau melasma pada daerah wajah. Pada rongga mulut, identifikasi adanya karies gigi, sariawan, ataupun gigi berlubang. Selanjutnya, identifikasi adanya nyeri telan, pembesaran kelenjar tiroid, pembesaran vena jugularis, serta pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan fisik pada daerah dada dan payudara meliputi suara nafas, suara jantung, pembesaran payudara, konsistensi payudara, hiperpigmentasi areola, keadaan puting, produksi ASI, nyeri, warna dan suhu sekitar payudara, serta menemukan adanya tanda-tanda infeksi akibat bendungan ASI. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik pada daerah perut untuk mengobservasi adanya luka operasi, strie, posisi uterus, kontraksi uterus, involusi uteri, distensi kandung kemih, afterpain, serta diastasis rectus abdominalis. Diastasis rectus abdominalis merupakan pemisahan otot rectus abdominis lebih dari 2,5 cm di sekitar daerah umbilikus sebagai akibat peregangan mekanis dinding abdomen selama hamil dan persalinan.
Klien diposisikan seperti pada gambar untuk melakukan pemeriksaan adanya diastasis rectus abdominalis. Misi ya Bu, saya mau meriksa apakah ada bengkak atau ada varises. Tidak ada nggih, saya periksa untuk refleks lututnya dulu ya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan vulva, vagina, perineum, serta rektum. Klien diposisikan sims atau miring ke arah luka episiotomi atau ke arah yang sakit. Selanjutnya, dilakukan observasi pada pengeluaran lokea, meliputi jumlah, warna, serta bau. Terdapat 3 jenis lokea. Yang pertama adalah lokea rubra, pada hari pertama sampai dengan hari ketiga, berisi darah, jaringan desidua dan tropoblas, sedikit berbau, pengeluaran meningkat saat menyusui atau melakukan exercise. Lokea yang kedua adalah lokea serosa, pada hari keempat sampai dengan hari kesembilan, berisi sel darah tua, serum, leukosit sisa jaringan, berwarna pink atau coklat, serta sedikit berbau amis. Lokea yang ketiga adalah lokea alba, pada hari ke-10 berisi leukosit, desi2, sel epitel, mukus, serum dan bakteri, berwarna kuning, keputihan, serta sedikit berbau amis. Selanjutnya, periksa kondisi luka episiotomi. Kaji adakah kemerahan, bengkak, penyatuan jaringan, serum, serta nyeri. Kaji juga adanya tanda-tanda infeksi pada luka dengan kriteria reda meliputi redness, ekimosis, dan eritema, edema, discharge, serta approximation. Luka robekan perineum dibedakan menjadi 4 derajat sebagai berikut. Periksa juga adanya hemoroid pada rektum. Pemeriksaan fisik pada ibu postpartum diakhiri dengan merapikan pasien dan peralatan, mendokumentasikan seluruh hasil pemeriksaan, memberikan penjelasan secara umum tentang hasil pemeriksaan, mengucapkan terima kasih, serta salam.